Ini sebuah monitor di sebelah gua rasa setelah kalian lihat review video ini, kalian akan menggeser G2E5 dari apa yang kalian inginkan. Karena ini salah satu kontender yang paling, gue bisa bilang, yang mengalahkan hampir semua aspek yang G2E5 bisa berikan. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Gue menikmati dulu momen ini guys, dimana tahta sedang dijatuhkan. Monitor yang banyak banget dari kalian request dan udah kalian tunggu-tunggu dari kemarin, dan gue juga ngurusin sponsor banyak banget, dan akhirnya sampai juga monitor ini ke studio GTID. Studio apa sih, udah selesai di review lah ya, udah jadi video buat kalian. Dari kemarin nanyain, bang G2E5 kemana, G2E5 kemana. Gua rasa kalian nggak perlu lagi nyari G2E5 karena monitor ini super rekomendasi dari gua, seriusan. Oke, marketing yang dikasih dari dusnya udah pasti height adjustment dan speaker, karena itu hal yang paling penting dari monitor ini. Bukan dus yang cukup nyebelin menurut gua, karena dari atas benar-benar bukan favorit gua. Oke, di sini kita bisa langsung lihat aksesoris yang dikasih ke kita. Yang pertama, kabel audio jack, terus kabel power, satu kabel HDMI, kitab-kitab yang kalau kalian mau baca, gue persilakan. Kalau bisa bantu gua komentar isinya tuh apa supaya gua tahu, karena ya gua gak pernah baca ya. Kecuali kalau mentok aja sama monitor itu nggak bisa diapa-apain, tapi kayaknya nggak pernah mentok gua. Berikutnya stand monitor yang menakjubkan di sini karena udah full besi. Kalian udah bisa lihat di bagian bawah, plus ada 5 karet yang ternyata karetnya ini bukan karet guys ya, gue gimana ngomongnya, itu buatannya dari busa, dan kalian bisa lihat itu juga di HP 25X yang pernah kita review juga, yang membuat monitor ini ya cukup, kalian lihat seberapa mudahnya gue geser karena bukan dari karet gitu ya. Dan kita dapetin kaki tentunya yang udah jadi poin jual tertinggi di monitor ini, dimana kualitasnya itu gue cukup kaget ya, karena ini berat dan cukup padat di dalamnya. Kalian bisa liatin juga dari dalamnya, pas kalian pencet juga kalian bisa rasain bahwa dia padat banget. Masuk ke monitornya, sama-sama bisa kita lihat bagian belakangnya itu kasih kita port. Yang pertama ada satu port power, tentunya satu port USB atau VGA. Nice, masih dikasih satu DisplayPort 1.2, satu HDMI 1.4, dan kedua port digital di monitor ini, DisplayPort dan HDMI sudah support HDCP. Singkatan dari High Bandwidth Digital Content Protection, yang istilahnya itu untuk mencegah copy ilegal konten-konten yang beredar di luar sana. Gue sih nggak jelas ya fungsi spesifiknya kayak gimana, buat apa, tapi kalau memang itu bisa baca data ilegal dari internet atau gimana, atau dari video yang gue setel, gue ngerasa ya nggak make sense aja. Padahal monitornya gue beli gitu ya, masa masih dibatas-batasin apa yang gue mesti nonton gitu ya. Apapun yang gue mau setel ya seharusnya bebas aja ya. Tapi kalau kalian ada yang lebih mengerti akan hal itu, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Body monitornya sih gue bilang cukup asik aja dilihat dari belakang, bukan tipe yang elegan. Di sebelah port itu bagian kiri dan kanan kita bisa lihat ada 2 lubang speaker di sana, kelihatan jelas banget. Dan juga ada logo HP di bagian atas tengah monitor ini. Di tengah monitornya juga ada face mount 100x100 mm, dan pas kita pasang kakinya itu mulus dan tanpa baut. Yang pastinya itu asik banget buat kalian yang suka copot pasang kakinya kalau mau pakai bracket atau bosen nggak pakai bracket gitu ya, bebas. Untuk pasang standnya tinggal kalian slide sedikit dan kencengin pakai satu baut aja, keren banget. Bagian bawah monitor ini warnanya silver, ngikutin bezel bagian bawah depan monitor, dan bisa kita lihat di sana navigasi OSD tipe tombol ya, yang kalian tahu benar-benar bukan favorit gua. Dimensi monitor ini ada di 54 x 32,5 cm dengan ketebalan yang paling tipis di bagian atas itu di 0,8 cm dan menebal sampai 4,8 cm. Tinggi monitor ini paling tinggi diukur dari meja 47 cm dan paling rendahnya ada 36,5 cm. Di sini untuk ergonomic stand-nya kualitasnya menurut gue udah super duper bagus banget kalau dilihat dari harganya. Height adjustment-nya menurut gue
ya gue lihat 24 inch di harga sekian, bahkan di 2,5 juta ya kualitasnya sama. Tapi guys, tiltnya itu guys, tiltnya gue bisa bilang ya, kadang-kadang monitor gaming di 2,8 juta ya nggak sebagus ini, gue bisa bilang. Untuk tiltnya, ini tilt terbaik yang pernah gue lihat di 24 inch. Dan ini paling mulus yang gue bisa rasain. Bahkan ada monitor-monitor yang gue rasa di 3 jutaan yang gaming ya, kita ngomong gaming, tiltnya bahkan gak sebagus itu. Dan ini juga udah dikasih ke kita vertikal. Oke, dan note buat kalian, untuk head adjustmentnya ini menurut gue agak kurang tinggi ya, standar aja. Karena biasa di 24 inch kalau di seri gaming itu kalian nggak perlu dorong chin untuk bisa vertikal. Sedangkan di monitor ini mengharuskan, mentok dong, mengharuskan kalian dorong chin. Kalau enggak ini mentok ke meja gitu ya. Ya pasti ada drawback sedikit, tapi nggak apa-apa. Gue udah sangat puas dengan kualitas ergonomic standing monitor ini. Ya monitornya juga nggak kasih kalian swivel, yang gue rasa nggak banyak orang juga butuhin. Gue lupa ngomong, di asiknya vertikal di monitor ini tuh udah dikasih tanda guys buat kalian. Nah di sini dia sampai vertikal ada tandanya, sampai rata dia ada tandanya. Jadi monitornya bakal selalu rata dan kalian tahu monitornya rata dengan standnya itu udah rata. Karena banyak di luar sana pada saat tandanya itu kita ikutin, kadang-kadang dia masih miring. Ini udah rata, bagus banget. Dan juga kita nggak usah mikirin pakai mata kita sendiri ini sejajar atau kagak ya. Kadang-kadang gue pas main gue ngerasa habis vertikal ya, gue pengen cobain vertikalnya bagus, pas gue balikin kok nggak ada tandanya ya, ini udah rata belum ya, gue mesti cek pakai mata ya. Ya begitulah. Oke, kita masuk ke bagian depan monitor ini. Bezel di monitor ini ada gangguan. Oke, kita masuk ke bagian depan. Bezel di monitor ini masuk ke kategori yang tipis di kira-kira 0,5 cm. Kalau gue ukur sih agak lebih sedikit banget untuk 3 bezelnya. Dan untuk bagian bezel bawah itu di 2,3 cm dengan logo HP di tengah dan tipe monitor di bagian kanan. Jadi ada tulisan 24mH ya di bagian kanan. Overall ketika kita lihat monitor ini dari depan itu udah cukup clean dengan 3 side bezelsnya. Dan gue mau bacain ke kalian spek lengkap dari monitor ini. Yang pertama 23,8 inch atau biasa disebut 24, Full HD 75Hz maksimum, 250 nits brightness standar, panelnya IPS, kontras di 1000 banding 1 standar, respon time 5 millisecond, gray to gray itu standar juga. Ada juga speaker di monitor ini yang nggak kasih ke kita info berapa watt, tapi kita dengerin sama-sama. Oke, gua atur dulu. Oke guys, tadi gue nyeting dulu sebentar dan di monitornya gue cobain 100%. Dan kalau kalian denger, jujur aja akan cukup kaget ya dengan speaker monitor ini di harganya. Yuk kita sama-sama dengar. Tadi gue udah dengar sedikit. Jadi gue mentokin di 100 dan di Windows gue juga cepetin. Gue sendiri ya takjub guys dengan kualitas speaker kayak gitu. Gue nggak bilang itu speaker bagus banget, cuma gue denger speaker yang 3 juta mirip kayak gitu ya. Nice play banget HP, nice play, well play HP. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Garansi yang dia kasih 3 tahun full dari HP Indonesia dan kalian bisa dapetin monitor ini di harga 1,850 sampai 1,9 juta. Oh my god, wow. Guys, kita masuk ke OSD-nya ya. Jujur gue suka tombol pencetannya itu cukup empuk ya. Ya dia ada 4 tombol di sini yang cukup mengganggu buat gue. Gue lebih suka joystick, kalian udah tahu banget kesukaan gua gitu ya. Oke, di sini kita masuk ke mode yang pertama, bagian yang pertama itu ada brightness. Di sini brightnessnya ada brightness contrast biasa lah ya. Di sini ada dynamic contrast. Oke, habis itu kita masuk ke bagian berikutnya ada black stretch. Simbolnya ini pada saat tadi gue tes, dia menerangkan cahaya putih kayak black stabilizer gitu. Di sini ada color ya, pilihannya banyak. Cool biru banget. Gue suka netral sih, low blue light, night reading, HPH, enhance plus. Wih, enhance ini kayak nambahin tekstur ya menurut gue, kalau gue lihat ya. Oke, berikutnya ada image. Di sini ada response time level 1 fastest. Ini naikin motion blur ya guys ya, ketika kalian gerakan moving picture-nya terlalu cepet.
Oke, di sini ada input, pilihannya ada DisplayPort, HDMI, VGA, ya lumayan lah ya kalau kalian butuhin. Dan di sini ada apa nih? Auto switch input, oke, DP, hot plug detection, low power, always active. Information, oke, 75 Hz, kalian bisa lihat Full HD, sebenarnya 60 Hz optimal mode-nya, tapi current mode-nya bisa 75 Hz, oke. Dan exit. Oke guys, jadi di sini sebelum gua tes bleeding, gua tes juga viewing angle guys. Ini kalau dari depan nih enak banget ya. Gue bisa bilang ini enak banget sih ya, apalagi pas gue hajar monitor footage 4K itu warnanya ajib banget. Nah kalian bisa lihat sampai kanan masih cakep ya, ini sekitar 178 derajat lah ya kira-kira kalau dia ngomong IPS normalnya ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bleeding test. Di sini layar hitam semua dan ini kena cahaya banyak, biasanya lebih susah lihat kalau kita lihat. Ini gue semprot lighting kita, nah, jadi hitamnya pekat banget ya ketika lu semprot lighting. Bersih banget kelihatannya. Oke, kita coba matiin lighting. Ya, ini gelap, tetap nggak bisa. Ada sedikit deh tuh. Kelihatannya tuh sedikit tuh di bagian kanan bawah, yang nggak sih? Coba lihat. Ya, itu ada sedikit pudar warnanya sedikit tuh di sini, di bagian sini ya. Kalau kalian lihat perhatiin. Ya tuh, beda warna sendiri ya pada saat geser. Bukan pantulan tuh kayak beda warna sendiri. Gua nggak tahu apa lu bisa lihat atau kagak di video, cuma ya ada sedikit bleeding di situ. Oke, gue lihat di bagian kanan apakah ada. Sisanya cukup clean menurut gue. Itu ada sedikit mungkin. Coba gue lihat. Nah, pada saat gue di sini mantul dia agak putih sedikit. Enggak sih. Ada nggak ya tadi? Tadi kayaknya samar-samar sedikit lah gitu, nggak tahu ketara. Nggak jelas sih. Ya gue bisa bilang aja nggak bleeding lah ya. Nggak kelihatan jelas banget apa yang diituin. Mau gue zoom, mau gue gimana juga nggak kelihatan. Ya mungkin ada sedikit guys ya. Kalian bisa lihat tuh. Sedikit ada perbedaan warna di kanan bawah dan kiri bawah sedikit banget. Oke, di sini gua agak males ngomong saingannya karena tapi gue mesti ngomong saingannya karena saingannya kalian tinggal cek di video GTA di Top 10 dan gua juga taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan gua mau announce buat kalian, gua rasa dari apa yang diberikan HP di sini, dilihat dari sisi price to performance dan fitur juga garansi, HP ini cocok langsung jadi nomor 1 untuk geser AOC 24G2E5. Di menu build quality-nya lebih baik, ergonomic stand-nya juga dari height adjustment sampai vertikal dikasih, tilt juga bagus, garansi 3 tahun full. Gue rasa bener-bener nggak ada alasan lagi untuk gak beli monitor ini. Dan mungkin kalau kalian nanya lagi, bang nggak fair dong kalau kayak gitu, AOC kan 1 ms, ini 5 ms. Oke, gue jawab. Gua yang selama ini testing banyak monitor entry level di bawah 2 juta untuk 75 Hz, gue bisa ngomong ke kalian itu nggak ada efek lah untuk respon time 1 atau 5 ya. Lebih lagi respon time di kelas entry kebanyakan itu hubungannya ke motion blur. Sedangkan untuk input lag itu akan turun seiring dengan naiknya Hz ke kelas yang lebih tinggi seperti 144 Hz, dan itu pun PC kalian harus bisa stabil di 144 fps untuk bisa rasain input lag yang serendah itu. Dan di akhirnya gue bisa nobatin, sekali lagi gue harus ngomong HP 24MH ini sebagai yang terbaik di kelas di bawah 2 juta. Dan sekali lagi gue kasih tahu monitor ini menggeser langsung 24G2E5. Dan lagi monitor G2E5 itu langka banget dan gue nggak ngerti AOC itu ngambilnya gimana ke sistemnya. Tapi dia nggak mau ngambil kesempatan itu untuk geruk pasar segila-gilanya. Dan terakhir AOC G2E5 itu masuk ke Indonesia cepat banget abisnya, dan gua nggak tahu kenapa AOC kurang, apa dia kurang berani, apa dia stoknya masih ngelihat bahwa pasar takut aja gitu ya, karena ya gua nggak tahu apakah dia ngelihat juga 24MH sebagai saingan terberatnya sehingga dia agak sedikit tahan-tahan gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari kolom komentar, jujur aja masih banyak yang nanya G2E5 itu di mana, G2E5 itu di mana, G2E5, dan gua jawabnya sampai capek sendiri. Karena ya kemunculan 24MH ini menurut gue jadi satu momentum baru di mana dia kasih kita standar baru untuk di bawah 2 juta yang dia bisa kasih dari speaker, head adjustment dan lain-lain. Gue rasa best buck banget, best buck. Gue bisa bilang lu punya best deal banget. Gue bisa bilang kalau lu punya duit langsung aja beli monitor ini tanpa teteh bengek di bawah 2 juta, head adjustment, speaker, bodinya tebel, bagus, sedangkan AOC ya kalau gue mau bandingin AOC itu agak goyang-goyang ketika meja lu giniin, pop. Nah ini gak goyang, ini ya getar boy. Lu lihat, turun deh. Agak turun. Head adjustmentnya berarti kurang kuat. Ya begitulah. Ada plus minus lah, cuma masih bisa gue tolerir begituan. Masalah untuk HP ini mungkin guys, gue takutnya 24MH ini HP jualannya kayak 25X gitu ya, stoknya dikit dan ujungnya harga kena markup lagi.
untuk orang-orang yang tahu bahwa kualitas monitor ini sadis dilihat dari harga dan performance dan fitur. Dan juga berikutnya di sisi karet yang tadi gue udah sebut, dia pakainya busa. Di sini gue agak bingung kenapa HP milih untuk pakai seperti busa ini. Gue gak ngerti, mungkin pihak HP bisa ngomong di kolom komentar di bawah. Tapi kalau gue pakai logic ya, pakai logic gue sendiri aja. Kalau pakai busa ini kan kalau kalian kedorong ya, misalnya di bagian monitor ini dia kegeser gitu ya, dia kegeser. Sedangkan kalau ininya karet, ini keras jadi pivot gitu. Jadi acuan dari monitor ini kan dia makan banget di meja ya. Ketika kalian dorong, akhirnya dia jatuhnya begini kan. Ya kan? Dan lebih lagi menurut gua busa nggak masalah karena bukan kakinya, karena build quality monitor ini udah berat, jadi ya cukup susah, ya masih gampang digeser sih ya. Gue pikir akan cukup susah ya, enggak, karena busa di bawah itulah dia tetap gampang digeser ya. Itu minor banget lah, hal yang minor gak usah dilihat lah, gak usah dilihat. Tapi gimana menurut kalian? Apakah itu plus poin atau minus poin? Karena ya gue lihat sih cuma HP doang yang ngelakuin hal ini ya, pakai busa-busa gitu. Sedangkan gue selalu lihat di monitor selalu pakai karet untuk menjaga kestabilan. Atau mungkin HP berpikir gue pengen bikin marketing, gimana caranya bikin marketing, bikin orang mikir ya. Yaudah gue taruh aja busa di bawah dengan bikin build quality gue bagus banget, dan sehingga orang bisa berpikir, oh mungkin HP taruh busa di bawah karena dia yakin banget bahwa beratnya monitor ini bisa langsung membuat stabil monitor ini ya. Dia memang ke deliver loh, marketing. Ya gue gak tahu apakah dia memang menuju sana, tapi gue sebagai yang nge-review, gue lihat gila ini ke deliver banget. Dia beratnya bagus, build quality-nya juga rapi untuk di bawah 2 juta ya. Dapat speaker, wah gila. Gue gak bisa ngomong lagi bener-bener. Gue gak bisa ngomong lagi sih. Tapi kalau lu punya pikiran sendiri, argumen sendiri, kalian bisa tuangin di kolom komentar. Gue akan baca satu-satu ya, mungkin kita mau berbagi pikiran. Ya oke. Ya dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video ini. Gimana menurut kalian monitor satu ini layak aja jadi nomor 1 di fiturnya yang diberikan? Gue bilang sih di bawah 2 juta bener-bener, sekali lagi gue ngomong, ini adalah monitor terbaik yang bisa kalian beli. Dan kalau gue bisa bikin GTID Top 10 seri 2, ini akan langsung meluncur ke nomor 1. Masalahnya gue takutin aja stoknya itu dikit, atau setahu gue SP25X itu sistemnya kayak gini. Dulunya dia monitor 4 juta, terus di diskon sama SP jadi 2,8, bahkan ada yang dapat 2,3. gue gak tahu gimana ceritanya. Nah gue takutnya monitor ini tuh kayak gitu, terus stoknya sedikit ya, itu gue takutnya di situ. Tapi mungkin pertanyaan yang bisa gue sampaikan, apakah HP akan lihat video ini dan marketingin gila-gilaan untuk monitor ini dan geser langsung posisi AOC G2E5 di pasaran? Gue bisa bilang nobody knows, but I hope so gitu. Gue harap itu terjadi supaya persaingan makin ketat, customer lebih banyak pilihan dengan kualitas yang terbaik ya. Garansi 3 tahun di sini ciamik sih, gue bisa bilang. Dan itu aja dari gue, Elwin. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam canggih. HP seakan-akan lagi ngomong nih ke AOC, siap-siap AOC, gue pengen geser tahta lu. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTID. Salam GTID dan tetap